Nampaknya ada terjadi kebingungan juga dan kegalauan juga begitu ya bagi pemerintah. Ada sebagian yang memang menyambut baik cuti bersama, tapi juga ada sebagian pihak yang nampaknya justru tidak menyambut baik. Kita lihat memang pengumuman cuti bersama ini terkesan begitu mendadak ya oleh pemerintah di pekan depan. Dan kalau kita lihat gitu di sektor manufaktur sendiri, sebetulnya bagaimana responsnya terhadap cuti bersama yang diberikan oleh pemerintah, terkesan terlalu mendadak atau mungkin harinya terlalu banyak? Iya. Yang pertama memang kalau dibandingkan negara-negara lain ya, itu kita kan paling banyak ya. Jadi kalau dalam setahun itu kita hitung kemarin rata-rata dengan cuti bersama dengan plus hari-hari merah lainnya itu sekitar 25 hari ya. Ini paling banyak di dunia nih sebetulnya. Karena kalau negara-negara lain paling ya maksimal 10 hari gitu dalam satu tahun, itu yang pertama. Artinya kan harusnya kita kerja dan libur, artinya produktivitas kita juga terganggu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan cuti bersama yang sekarang ini, itu memang mendadak ya. Ini kan karena kan kita udah semua kontrak-kontrak itu kan minimal 3 bulan sebelumnya. Kita kan udah hitung harga yang ditawarkan sama buyer itu kan dihitungan di situ. Begitu ini libur, artinya kan jadi upahnya kan harus dibayar, harus upah lembur. Ini ada peningkatan upah yang sangat signifikan di 3 hari itu gitu ya. Nah di situ yang membuat kebijakan ini yang membuat rugi gitu ya, membuat rugi untuk di pihak pengusaha. Di satu sisi pengusaha kalau memang itu terdesak untuk shipment, untuk delivery ya harus tetap jalan dengan upah yang lembur tadi. Tapi kalau misalkan nggak terdesak gitu ya, masih ada slot ya, sepertinya sih sekarang masih ada slot, karena kan kalau kita ngelihat utilisasi kita kan drop ya, sekarang utilisasi rata-rata sekitar 50%, artinya ya mungkin akan diliburkan aja gitu. Tapi itu untuk perusahaan-perusahaan yang di hilir ya, kalau yang di hulu kan nggak bisa langsung stop gitu ya, karena di hulu kan sistemnya kan kebanyakan prosesnya proses chemical, di mana proses chemical ini nggak bisa berhenti, dan kalaupun berhenti ya nanti hidupnya juga nggak bisa langsung hidup lagi. Kita butuh waktu 2 minggu, 3 minggu untuk proses penyesuaian di situ ya. Artinya di situ juga ada cost lagi gitu. Baik, jadi kalau dilihat memang ada target yang harus diselesaikan oleh sebuah perusahaan, khususnya pengusaha kepada buyer begitu ya, dan jika hari libur ini terlalu banyak, dikhawatirkan target bisa tidak sesuai dengan harapan, begitu apalagi perusahaan harus mengeluarkan cost lebih banyak. Nah, perihal cost sendiri itu sebetulnya apakah ada komunikasi atau artinya ada kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja begitu, tidak dengan jumlah yang mungkin lebih besar mengingat kondisi kita yang saat ini masih dalam era pemulihan. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ini juga langkah yang memang sudah dikomunikasikan oleh perusahaan-perusahaan? Saya kira beberapa perusahaan akan melakukan komunikasi ya, karena ini kan karena kita tahu juga teman-teman di pekerja juga sudah tahu, sangat-sangat tahu kondisinya. Mereka lihat kanan kirinya sudah ada yang di PHK, bahkan sebelah tetangga juga sudah ada yang di benar-benar full stop gitu ya. Jadi mereka sangat-sangat tahu kondisi industri ini. Jadi saya kira beberapa perusahaan akan melakukan langkah-langkah untuk melakukan pendekatan dengan tenaga kerja. Karena di satu sisi daripada mereka nggak kerja, ya mereka pasti memilih untuk lebih kerja, karena dia tahu gimana caranya. Kita sama-sama sudah satu paham bagaimana caranya menyelamatkan perusahaan di perusahaan masing-masing antara pekerja dengan pengusahanya.